Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum khutbah yang tiba, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada jemaah. Yang pertama, jadwal sholat pada hari ini tanggal 8 Sya'ban 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2025, yaitu pada pukul 12:07 waktu Indonesia bagian barat. Dan bertindak sebagai imam sekaligus khotib insyaallah Ustaz Furqan bin Nugraha Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah dia sudah berada bersama kita di masjid Al-Aqsa ini. Kami ucapkan insyaallah hari tersebut sebagai Ustaz, dan insyaallah berjadwal imam dan khotib semua pekan depan tanggal 15 Sya'ban 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2025. Insyaallah Ustaz Abu Madinah Hafizahullah Ta'ala, dan semoga Allah mudahkan. Dan informasikan kepada para jemaah, khususnya para ikhwan yang masih berada di ruangan atau masih berada di masjid, silakan untuk bergegas menuju masjid tanpa sholat Jumat. Dan kita mulai kurang dari 10 menit lagi, dan mari kita berusaha untuk tiba di masjid sebelum khotib beribadah supaya kita menjalankan amal sholat Jumat yang sempurna. Kemudian kepada para jemaah yang sudah berada di masjid, silakan mengisi satu terlebih dahulu. Sekiranya sholat pertama, kedua, dan ketiga masih ada yang kosong, silakan disempurnakan terlebih dahulu, karena begitu besar faedah pahala yang kita dapatkan ketika kita berusaha untuk mendapatkan secepat mungkin ketika sholat Jumat atau sholat berjamaah. Kemudian kepada para jemaah yang membawa komunikasi, silakan disampaikan komunikasinya disesuaikan supaya tidak mengganggu khusyuk kita dalam mendengar khutbah dan juga khusyuk kita dalam sholat berjamaah. Sekali lagi kepada para jemaah, khususnya para ikhwan yang masih berada di ruangan atau dalam perjalanan di masjid, silakan bergegas menuju masjid karena sholat Jumat akan dimulai kurang dari 10 menit lagi. Dan mari kita berusaha untuk tiba di masjid sebelum khotib beribadah supaya mendapatkan pahala sholat Jumat yang sempurna. Kemudian insyaallah nanti pada sholat Jumat ada presentasi singkat dari infak Al-Quran di Takia. Insyaallah mengenai beasiswa kebilang para penghafal Al-Quran. Insyaallah durasinya kurang lebih 10 menit. Untuk itu kami mohon waktunya selepas sholat Jumat untuk presentasi dari infak Al-Quran di Takia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. هيا على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tanpa terasa bulan Rajab telah pergi meninggalkan kita, dan sekarang kita sudah berada di tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah. Pernah suatu ketika Sayyidina Usamah bin Zaid, sahabat Nabi SAW, berkata kepada Rasulullah SAW, lam araka tasumu minasyuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, aku belum pernah melihat engkau melaksanakan puasa sebanyak engkau melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Mendengar apa yang dikatakan oleh Usamah bin Zaid tersebut, kemudian Rasulullah menjawab, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia, yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin azza wa jalla. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia, diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang ketika amalku diangkat sementara aku sedang melaksanakan puasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Kalau kemarin di bulan Rajab tentu kita meramaikannya, mengingatnya, bahkan tidak sedikit yang memperingati satu peristiwa besar di bulan tersebut, yakni Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Demikian pula besok bulan Ramadan, kita pun serempak untuk melaksanakan puasa dan melaksanakan banyak amal soleh di dalamnya. Namun banyak manusia yang lupa untuk melaksanakan ketaatan di bulan Sya'ban ini. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis ini mengatakan, dalalatun ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nas. Hadis ini menjadi dalil bagi kita anjuran untuk meramaikan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ternyata dalam sehari semalam itu ada waktu yang kadang kita lupakan, tidak kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi salafus saleh itu makanya mereka sangat senang, terbiasa melaksanakan sholat ma baina isya'ain, antara maghrib dengan isya. Karena waktu antara maghrib dengan isya waktunya singkat, namun banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Generasi salafus saleh senang untuk melaksanakan sholat antara maghrib dengan isya ini. Demikian pula mereka senang untuk bangun di tengah malam, di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang banyak dilupakan oleh manusia. Demikian pula bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, maka dianjurkan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu kata Rasulullah, huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban juga adalah bulan diangkatnya amal manusia, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa dalam sehari semalam senantiasa ada malaikat yang menyertai kita,
Yata'aqabuna, mereka itu kerja sif-sifan, kerja siang, kerja malam. Kemudian di waktu subuh ada malaikat yang naik melaporkan apa yang telah dikerjakan oleh orang tersebut. Kemudian diganti oleh malaikat yang lain, dan nanti di waktu asar malaikat tersebut melaporkan amal apa yang telah dikerjakan oleh orang tersebut. Ini dalam sehari semalam. Dalam waktu pekanan mingguan pun demikian. Hari Senin, hari Kamis adalah hari di mana amal-amalan kita dilaporkan oleh para malaikat yang menyertai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang ketika amalku dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, inilah bulan Sya'ban yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat bagi kita semua. Kemudian berikutnya, bulan Sya'ban juga adalah bulan muqaddimahnya bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balhi mengatakan bahwa syahrul Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi li zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman. Wa Ramadan syahrul hasadi. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka jangan harap nanti di bulan Ramadan kita bisa panen kalau di bulan Rajab kita tidak pernah menanam. Jangan harap nanti di bulan Ramadan kita bisa menghasilkan hasil panen yang baik jika di bulan Sya'ban ini kita tidak pernah menyirami, merawat tanaman yang pernah kita tanam di bulan Rajab. Telat sebetulnya kalau kita berkaca kepada generasi salafus soleh dalam mempersiapkan bulan Ramadan itu. Mereka 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya usianya disampaikan, bisa diberikan kesempatan melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Demikian pula mereka itu terbiasa 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadahnya khususnya yang dikerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun paling tidak bagi kita bulan Rajab, bulan Sya'ban ini menjadi momentum untuk memanaskan diri kita, membekali diri kita, mengokohkan keimanan kita dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Tidakkah kita menelaah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa di bulan Ramadan atas dasar iman, ikhlas semata karena Allah, diampuni dosanya. Wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qiyam Ramadan, melaksanakan tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ikhlas semata karena Allah, diampuni juga dosanya. Man qoma man ahya lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan ikhlas semata karena Allah, diampuni juga dosanya. Maka kalau kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman, datang 1 Syawal, maka dia kawaladin waladatu ummuhu, seperti bayi yang terlahir kembali dari segi dia suci tanpa memiliki dosa. Sungguh sangat disayangkan jika datang bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua, terus Ramadan berlalu begitu saja, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini diisyaratkan oleh Rasulullah, ragima anfu rajulin, sungguh celaka, rugi seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya ini bisa kita dapatkan perlu persiapan. Paling tidak sejak bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban hari ini. Makanya para ulama memposisikan bulan Sya'ban itu seperti posisi sholat qobliyah untuk sholat fardunya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Bulan Sya'ban adalah qobliyah menjelang bulan Ramadan. Apa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, entah itu saumnya, baca Al-Qur'annya, tarawihnya, infak, sedekah dan sebagainya, duplikasi lakukan di bulan Sya'ban ini. Intensitasnya ditingkatkan supaya apa? Supaya kita terbiasa di bulan Ramadan. Sebagai bentuk kita muqaddimah, melakukan pendahuluan akan datangnya bulan Ramadan.
Demikian pula nanti bulan Syawal. Bulan Syawal itu posisinya sebagai ba'diyah atas bulan Ramadan. Makanya kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian bulan Sya'ban juga dikenal sebagai Syahrul Qura, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Amr bin Qais sampai-sampai harus menutup tokonya sebulan lamanya di bulan Sya'ban ini. Gara-gara apa? Tafarrug. Dia fokus li qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Makanya bulan Sya'ban dikenal sebagai bulannya para pembaca Al-Quran, Syahrul Qura. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berikutnya, bulan Sya'ban pun dikenal sebagai Syahrus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan. Turunnya Al-Quran surah Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Ini diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya Syekh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki mengatakan Syahrus Sya'ban Syahrus Salati ala Nabi. Bulan Sya'ban itu sebulannya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjuran ini diperkuat oleh sabda Rasulullah yang lain, anjuran untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyran, dibalas oleh Allah 10 kali. Dalam hadis yang lain dikatakan, inna awlan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang paling utama terhadapku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Perintah untuk bersalawat diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dikenal sebagai bulannya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hal lain yang tak boleh dilupakan yang terjadi di bulan Sya'ban adalah peristiwa tahwilul kiblat, peristiwa pengalihan arah kiblat. Yang tadinya kaum muslimin waktu itu sholat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Sejak disyariatkannya sholat pada peristiwa Isra Mi'raj, kaum muslimin melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kurang lebih 17 bulan lamanya. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu ketika salat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Peristiwa ini penting untuk kita ambil hikmahnya. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang melaksanakan sholat duhur, baru juga 2 rakaat datang Jibril, kemudian mengajarkan bahwa sholat sejak saat itu hadapkan ke arah Ka'bah. Rasulullah dan para sahabat tidak menunggu nanti, tidak menunggu sampai sholat duhurnya selesai, tetapi bersegera untuk mengalihkan arah sholatnya ke Ka'bah. Demikian pula di waktu asar, masih ada sebagian kaum muslimin, para sahabat kala itu asarnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika diberitahu oleh sahabat yang lain bahwa demi Allah Rasulullah telah diperintahkan untuk menghadapkan sholatnya ke Ka'bah, maka sesegera mungkin ia pun menghadapkan sholatnya ke Ka'bah, tidak lagi ke Baitul Maqdis. Hikmahnya apa hadirin sidang Jumat rahimakumullah dari peristiwa pengalihan arah kiblat ini? Hikmahnya adalah bagi kita ketundukan, kepatuhan terhadap syariah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, maka jangan ditunda, sesegera mungkin kita laksanakan. Makanya kita juga mengenal bagaimana para sahabiah, para sahabat kala itu, wanita muslimah kala itu, ketika turun ayat tentang hijab, kewajiban untuk berkerudung, mereka bersegera mencari kain apapun yang bisa dipakai, digunakan untuk menutup kepalanya. Sampai-sampai di antara mereka yang tidak mendapati kerudung, mereka narik kain hardeng yang ada di rumahnya. Untuk apa? Untuk menutupi kepalanya. Demikian pula ketika ayat tentang haramnya khamr, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr itu diharamkan, maka diceritakan bahwa Madinah kala itu becek oleh khamr. Banjir khamr, gara-gara apa? Karena para sahabat tunduk terhadap keputusan Allah, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang masih memiliki stok khamr, karena kita ketahui khamr itu diharamkan oleh Allah secara bertahap, sampai ujungnya secara mutlak diharamkan, maka para sahabat yang masih memiliki persediaan khamr, mereka tumpahkan, tidak ditunda lagi. Sampai diceritakan Madinah kala itu becek karena banyak khamr yang ditumpahkan oleh para sahabat. Demikian pula terkait dengan peristiwa yang tadi, arah kiblat dialihkan, yang tadinya ke Baitul Maqdis diarahkan ke Ka'bah, maka para sahabat tidak menunda, meskipun mereka sedang mengerjakan sholat, sesegera mungkin alihkan arah sholatnya menuju Ka'bah. Ini pelajaran penting bagi kita. Orang yang beriman jangan menunda jika itu sudah datang keputusan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jika telah datang keputusan Allah dan Rasulnya, maka tidak pantas bagi orang yang beriman, baik laki-laki ataukah perempuan, untuk memilih opsi yang lain. Jika sholat diwajibkan sehari semalam 5 waktu, ini yang harus kita ikuti. Jika zakat, saum, haji diwajibkan, maka ini yang harus kita ikuti. Jika khamr diharamkan, maka ini yang harus dijauhi. Jika riba diharamkan, maka ini yang harus dijauhi. Pokoknya segala hal yang datang dari Allah, dari Rasulullah, sebagai konsekuensi keimanan kita, harus kemudian kita tetapi kita patuhi. Belajar dari peristiwa pengalihan arah kiblat yang tadinya Baitul Maqdis dialihkan ke Ka'bah. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya, hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini adalah jangan sampai kaum muslimin melupakan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam yang sekarang masih berada dalam penjajahan pendudukan Zionis Israel laknatullah. Maka sungguh sangat disayangkan jika kemarin bulan Rajab ramai memperingati Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Bulan Sya'ban kita ingat adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, namun lupa akan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana, yang hari ini masih dalam penjajahan Zionis Israel laknatullah alaihi. Makanya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti mengingatkan kepada kita, di antara hikmah kenapa Isra itu Allah perjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, supaya umat Islam tidak lupa ingatan. Dimanapun, kapanpun, harus senantiasa berusaha, berjuang untuk apa? Melepaskan, memerdekakan Palestina dari cengkraman Zionis Israel laknatullah alaihi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian sekilas terkait dengan apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk mempersiapkan bekal terbaik datangnya bulan Ramadan 1446 Hijriah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik.
Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Memadai usaha pada besoknya depannya yang dirasa masih kosong akan diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, insyaallah pada sholat Jumat akan ada pertanyaan singkat dari Ibu Al-Qur'ani mengenai pembinaan beasiswa kepada Al-Quran, dan itu kami mohon kepada imam menggunakan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk menyimak dan mendengarkan pertanyaan singkat, dan insyaallah ada kesempatan. Saya akan mengucapkan kita membawa tafsir sebagian para jemaah dan bersamanya pada perwakilan dari Bapak kami, Bapak Bapak Presiden, Bapak Bapak.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya kami mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri, kami perwakilan dari Infak Berkah. Pak, ada amalan yang tidak putus-putus ketika kita investasikan, itu tidak akan berputus pahalanya kepada kita. Berbeda dengan kita menginvestasikan harta itu akan putus. Cukup hanya untuk orang yang ada saja. Ketika kita sudah tidak ada, maka harta tersebut terputus. Tetapi ada 3 amalan yang tidak akan putus. Yang pertama, sedekah jariyah. Bapak mensodakohkan kepada fakir miskin, kepada masjid, kepada wakaf dan lain sebagainya, itu pahalanya tidak akan pernah terputus. Yang kedua, kita memberikan ilmu kepada orang dan ilmu itu bermanfaat bagi dia dan bermanfaat bagi orang lain, itu tidak akan putus. Dan yang ketiga, kita mewarisi anak, yang anak tersebut menjadi anak solih dan solihah dan mendoakan kepada kita, itu pahalanya tidak akan putus. Pak, di sini kami punya program namanya beasiswa gemilang. Beasiswa ini diperuntukkan untuk para santri penghafal Al-Quran yang datang dari pelosok negeri yang mengaji di Bandung. Tepatnya kita berada di daerah Cijambe, Ujung Berung. Ketika Bapak menjadi orang tua asuh full misalkan untuk membiayai 1 santri saja, itu akan menjadi kebahagiaan bagi mereka dan akan menjadi amal jariyah bagi Bapak. Bukan hanya bagi Bapak, tapi nanti akan ada feedback yang luar biasa ketika Bapak menjadi orang tua asuh, baik itu full ataupun patungan. Kalau misalkan Bapak ingin melihat bagaimana infak berkah pada program-programnya, kita itu ada 5 pilar di infak berkah. Yang pertama ada program pendidikan, yang kedua ada program kesehatan, yang ketiga ada program ekonomi, yang keempat ada program dakwah, dan yang kelima ada program sosial keagamaan. Bapak ingin menitipkan untuk Palestina, kita ada program sosial keagamaan. Bapak ingin menitipkan untuk UMKM, untuk ekonomi umat, kita ada programnya, program ekonomi. Bapak ingin menitipkan untuk orang yang sakit tidak mampu untuk berobat, kita ada programnya kesehatan. Bapak bisa cek gawainya, coba klik infakberkah.id. Di situ kita ada websitenya. Bapak bisa melihat bagaimana laporannya, bisa melihat bagaimana penghimpunannya, bisa melihat bagaimana program-program yang adanya juga. Sekarang sudah mudah untuk melihat, cukup cek website saja infakberkah.id. Di situ sudah ada semua programnya. Barangkali Bapak berkehendak atau ingin berniat untuk menjadi orang tua asuh, kita ada namanya beasiswa gemilang. Nah, beasiswa gemilang ini untuk membiayai para santri tadi yang berasal dari pelosok negeri, hendak mengajar, hendak mengaji, hendak menghafal Al-Quran. Kita banyak santrinya Pak, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, dari Kendari, ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan. Semuanya kita full gratiskan. Barangkali Bapak berkehendak untuk menjadi orang tua asuh, silahkan untuk menghubungi kami. Atau bisa nanti kami akan siapkan banner di pintu keluar sebelah kiri dari saya. Di situ ada bannernya, orang tua asuh full, orang tua asuh patungan, itu sudah ada programnya dan sudah jelas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.